Pengertian Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah metode untuk memecahkan situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif yang terbaik, seperti melakukan penstrukturan persoalan, penentuan alternatif, penetapan nilai kemungkinan untuk variabel aleatori, penetapan nilai persyaratan, preferensi terhadap waktu, dan spesifikasi atas risiko. Betapapun melebarnya alternatif yang dapat ditetapkan maupun terperincinya penjajangan nilai kemungkinan, keterbatasan yang tetap melingkupi adalah dasar pembandingan berbentuk suatu kriteria yang tunggal. Peralatan utama Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah memiliki sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hierarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hierarki. Manfaat dan tujuan dari Analytical Hierarchy Process atau AHP. Yang pertama yaitu manfaat dari AHP. Manfaat dari AHP yaitu metode AHP digunakan untuk dapat menimbulkan gagasan dalam melaksanakan suatu tindakan dan untuk mengevaluasi keefektifan tindakan tersebut. Selain itu, juga untuk membantu memecahkan suatu kondisi yang kompleks. Yang kedua yaitu tujuan dari AHP. Tujuan dari AHP yaitu AHP membantu pengambilan keputusan untuk mengetahui alternatif terbaik dari banyak elemen pilihan, menggunakan perbandingan yang berpasangan atau pairwise comparison untuk membuat suatu matriks yang menggambarkan perbandingan antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya. Berikutnya, langkah-langkah dari Analytical Hierarchy Process atau AHP. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, menentukan prioritas elemen. Yang ketiga, sintesis. Yang keempat, mengukur konsistensi. Yang kelima, menghitung konsistensi indeks CI. Yang keenam, hitung rasio konsistensi atau konsistensi ratio atau CR. Dalam penggunaan metode analisis AHP ini disusun dalam beberapa tahap, yaitu 1. Menyusun dalam bentuk hierarki. 2. Membuat perbandingan berpasangan antara elemen dari satu tingkat sesuai dengan yang diperlukan oleh kriteria-kriteria yang berada setingkat lebih tinggi. 3. Sintesis hasilnya agar menghasilkan prioritas dari berbagai perbandingan sebelumnya. 4. Evaluasi konsistensi dan interdependensi. Kelebihan dan kelemahan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Kelebihan AHP: 1. Struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. 2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. 3. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Kelemahan AHP: ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjek
subjektivitas sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh kasus HHP dalam pemilihan tas yang memiliki 3 kriteria, yaitu harga, model, dan kualitas. Adapun alternatif tas yang tersedia yaitu tas merek A, B, dan C. Untuk langkah pertama, kita buat tabel untuk membandingkan setiap kriteria yang ada. Misalnya model 4 kali lebih penting daripada harga, model 3 kali lebih penting dari kualitas, dan kuantitas 2 kali lebih penting dari harga. Kemudian buat 3 tabel untuk membandingkan masing-masing kriteria. Tabel untuk perbandingan harga. Yang pertama, harga tas A 5 kali lebih tinggi dari tas C. Yang kedua, harga tas A 3 kali lebih tinggi dari tas B. Dan yang ketiga, harga tas B 2 kali lebih tinggi dari tas C. Selanjutnya, tabel untuk perbandingan model. Yang pertama, desain tas A 4 kali lebih elegan dari tas C. Dan yang kedua, desain tas A 3 kali lebih elegan dari tas B. Yang ketiga, desain tas B 2 kali lebih elegan dari tas C. Tabel untuk perbandingan kualitas. Yang pertama, kualitas tas A 3 kali lebih bagus dari tas C. Yang kedua, kualitas tas A 2 kali lebih bagus dari tas B. Yang ketiga, kualitas tas B 2 kali lebih bagus dari tas C. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi dengan cara membagi setiap elemen dengan jumlah masing-masing kolom, sehingga didapatkan angka baru pada tiap elemen dalam tabel. Kemudian rata-rata setiap kriteria dapat dicari dengan menjumlahkan tiap baris kemudian dibagi 3. Karena jumlah kriteria kita ada 3. Hasilnya akan didapat vektor bobot W1, W2, dan W3. Selanjutnya, kalikan vektor bobot dari dengan matriks berpasangan tadi sebelum normalisasi. Jika sudah dikalikan, maka hasil terbesar yang didapatkan adalah yang paling penting. Untuk langkah selanjutnya adalah tahap pengecekan. Hasil-hasil yang didapat saat mengalihkan bobot tadi dengan matriks berpasangan dibagi dengan masing-masing bobot. Kemudian dijumlahkan semuanya. Setelah itu, bagi lagi dengan jumlah kriteria yang ada, yaitu 3. Hasil yang akan didapatkan adalah nilai T. Untuk menghitung konsistensi indeks C1, dapat digunakan rumus C1 sama dengan T kurang N per N, di mana N merupakan kriteria. Jika telah didapatkan C1, maka langkah selanjutnya adalah menghitung konsistensi ration CR sama dengan C1 per R1. Hasilnya bisa disebut konsisten jika CR kurang dari 0,1. Jika tidak, maka matriks berpasangannya harus diulang.